Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tafsir suratu An-Naba ya. Sekarang halaman berapa jemaah? 15 ya, ayat yang ke-17 sampai 30 kan? Ya. Yuk dibaca. Yang baca siapa ini? Aji ya. Terus dalalatan ala qudratihi ala ba'din nasi min kuburihim lil hisabi wal jazaa'i ala al a'mali akadallahu ta'ala hadzal ma'na bi itsbati yaumil qiyamati wa mujazati tughyanihim faqala ta'ala inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Terus maudhu'ul ayat. Maudhu'ul ayat sekalian. Maudhu'ul ayat zikru ahwali yaumil qiyamati bayanu uqubatit taghina yaumal qiyamati. Ya, ini ikhwah. Pembahasan kita ya kali ini kemarin membahas awal dari surah An-Naba 16 ayat yang pertama ya kan. Di sana di dalam 16 ayat fil ayatis sabiqah gitu kan. Di sana di 16 ayat itu dzakarallahu ta'ala syai'an
min makhluqatihi, dia Ta'ala menyebutkan sedikit dari makhluk-makhluknya. Apa tujuan disebutkannya makhluk-makhluk di awal-awal An-Naba itu, Iqbal? Apa tujuan disebutkannya makhluk-makhluk Allah Ta'ala? Dia seperti alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja. Itu kan? Itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan dan maksudnya apa, akhi? Di antara maksudnya adalah apa jemaah? Untuk adilalah ala kamali kudrati. Apa? Untuk adilalah, ya kan? Untuk menunjukkan. Maka situ kan di situ adalah makhlukati adalah, kan gitu. Makhluk-makhluk yang menunjukkan, berarti kan gitu. Itu semua Allah Allah sebutkan, Allah ungkap, ya kan? Allah ungkit untuk apa? Tentu tidak untuk pamer. Dia Ta'ala enggak butuh pujian, ya kan? Tapi apa maksudnya? Untuk supaya manusia faham, untuk supaya manusia bisa mengenal Allah, ya kan? Itu semua disebutkan agar supaya manusia bisa mengenal Allah. Itu disebutkan kan itu agar bisa mengenal Allah. Dengan disebutkannya makhluk-makhluk itu oleh Allah, sehingga manusia bisa mengenal Allah. Bahwasanya apa? Allah Ta'ala adalah sempurna kemampuannya, gitu kan? Sempurna kemampuannya gitu. Dia Ta'ala mempunyai kemampuan yang sempurna. Buktinya apa? Menjadikan bumi mihada, menjadikan gunung autada, gitu kan? Menciptakan manusia aswaja, tidur yang cuma diem melulu menjadi subata, gitu kan? Itu karena apa? Karena sang pencipta adalah sempurna kemampuannya, gitu. Namanya adalah ala kamali kudrati. Nah itu di situ poin yang kita harus ambil jamaah. Kita tidak perlu melihat Allah langsung dan nggak perlu melihat prestasi Allah yang baru, bikin bumi baru, nggak perlu begitu kan, itu kan? Nggak perlu begitu, cukup melihat apa yang sudah stabil selama ini, yang disebutkan oleh Allah di 11 ayat, ya 11 ayat, ayat 6 sampai 16, ya toh, 11 ayat itu semua menunjukkan kamali kudrati itu menunjukkan Dia Ta'ala sempurna kemampuannya. Nah ini yang ditanamkan sehingga kita itu manusia semua jadi orang yang beriman, percaya karena bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, apa pentingnya kita mengerti bahwa Dia Subhanahu wa ta'ala maha mampu? Ya, tentu tidak untuk kepentingan Allah, ya, tapi betul-betul manusia butuh faham, manusia butuh mengenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Untuk apa? Ya, yaitu inna fi dzalika dalalatan ala qudratihi alal ba'si. Gitu loh, itu maksudnya begitu. Nah, dengan manusia mengerti kesempurnaan kemampuan Allah, fi dzalika. Apa fi dzalika? Dzalika kemana isyarahnya ya ikhwah? Dzalika haitsu inna fi dzalik. Dzalika kan itu toh. Itu apa? Biantara. Inna fi dzalika itu apa? Itu loh, itu. Yaitu. Itu apa itu? Yo. Itu nunjuk kemana itu?
Ya, kamali kudratillah. Ya kan, kamali kudratillah. Di dalam iman kita terhadap kamali kudratillah ada dalalah, ada petunjuk, kan gitu. Ada petunjuk yang menunjukkan Allah mampu baksin nasi min kuburihim, gitu loh. Dia Ta'ala mampu baksin nasi min kuburihim, itu. Nah itu pemahaman atau pengertian atau pengenalan yang kita diajak untuk mengerti, dibangun oleh ini ayat, ya. Itu fungsi kenapa Dia Ta'ala menyebut-nyebut makhluknya, ciptaan itu. Nah, di dalam al-ba'su, dalam ba'sun nas min kuburihim itu apa? Di sana ba'sun nas min kuburihim itu yang ada adalah lil hisabi wal jazai alal a'mal. Nah, itu jamaah. Jadi tidak bisa juga orang berkata, ya kalaulah besok setelah mati dihidupkan lagi, yo gampang. Kerja ya untuk pangan. Enggak bisa begitu. Tidak seperti di dunia ya begitu. Di dunia kita enggak punya modal, yang penting sehat, mau gerak insya Allah dapat makan. Ya kan? Yang penting tahu dirilah, pokoknya nanti ke masjid, sholat, nanti ada waktu kesempatan ya pokoknya mau kerja, bantu apalah, terserah. Gitu. Kalau Nabi ibaratkan, ya paling enggak ada cari kayu bakar, gitu kan? Cari kayu bakar ya nanti ya laku untuk cari makan kan itu. Pasti adalah kayu bakar gitu kan, demikian. Di pepohonan di pinggir jalan kan itu dicari nanti dijual, ditukarkan makan bisa. Ini mau gerak, yaitu di dunia orang memang begitu. Nah, orang merantau tanpa modal pun berani kan gitu. Yang penting badan sehat, gerak insya Allah dapat kebutuhan gitu. Tapi kalau mati nggak bisa, nanti sana kerja, siapa yang punya pekerjaan di sana? Nggak ada. Yang ada apa di sana Biantoro? Nah, yang ada hanya al-hisab, dihitung amal perbuatan selama di dunia sesuai Quran dan Sunnah atau tidak. Kemudian diberikan al-jaza, ya kan? Diberikan balasannya, itu yang ada di yaumul kiamah, itu yang ada pada kehidupan setelah kematian. Jangan dianggap nanti dikubur seperti di alam dunia. Sehingga berprinsip di dunia ya mikir dunia dulu, nggak usah mikir akhirat, karena saya pikir nanti di sana. Nah itu sekehendaknya manusia, nggak bisa begitu. Ya, itu nggak boleh demikian. Beda alam, beda aturan, ya kan gitu. Baru beda negara udah beda kebiasaan, ya kan. Udah beda aturannya kan, beda, lagi beda alam, ya pasti beda lah, ya kan. Nah itu. Ya, jadi itu yang diketahui bahwasanya kehidupan setelah kematian itu yang ada adalah lil hisabi wal jazai alal a'mal kan gitu. Ya, kemudian tatkala Dia Ta'ala di 16 ayat pertama menyebutkan hal itu, ya kan? Dan kita hendaknya faham tujuannya untuk bukti maha mampunya Allah untuk apa? Al-ba'su, untuk ala baksin nas. Nah, oleh karenanya di ayat yang ke-17 ini kiranya kita tidak ragu-ragu. Kita enggak lagi bimbang kalau Dia Ta'ala apa? Menyampaikan pernyataan. Menyampaikan statement, ya kan, pernyataan. Itu harus diterima karena statementnya udah dikasih muqaddimah di 16 ayat pertama.
Apa statementnya? Pernyataannya adalah yaitu isbatu yaumil qiyamah, ya kan? Isbatu yaumil qiyamah wa mujazati tohina ala tughyanihim, sebagaimana dalam ayat inna yaumal fasli kana mikota. Gitu kan? Ini dohir gitu. Ini pernyataan dohir terang-terangan jelas bahwasanya inna yaumal fasli kana mikota kan gitu. Nah ini udah semestinya manusia nggak lagi ragu. Jangan bilang tiba-tiba kok bikin pernyataan. Ini nggak tiba-tiba, sudah ada muqaddimah di awal ya kan, penyebutan bukti-bukti kesempurnaan kemampuannya kan gitu. Nah, saya menyebutkan bukti-bukti kesempurnaan kemampuannya, baru menyatakan inna yaumal fasli kana mikota kan gitu ya kan. Inna yaumal fasli kana mikota gitu. Sesungguhnya yaumal fasli, apa yaumal fasli? Huwa yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Kenapa yaumul qiyamah dinamakan yaumul fasli? Kenapa yaumul qiyamah dinamakan yaumul fasli? Ya, Tamim. Kenapa yaumul qiyamah dinamakan yaumul fasli? Limada summiya yaumul qiyamah bi yaumil fasli. Kenapa hari yang dinamakan yaumul fasli? Kalau kita yaumul faslinya kan Juni ya. Bulan Juni ya. Nanti naik kelas atau enggak kan bulan Juni nanti. Tetap kelas 1 ngulang lagi atau naik kelas 2. Nanti atau masuk takmili kan bulan Juni. Ya, itu namanya yaumul fasli toh, bulan Juni itu penataan kelas lagi. Juni apa Juli? Juli ya. Ya gitu. Kalau dia ta'ala kapan yaumul faslinya? Kematian manusia. Ya kan, jadi kematian manusia itu ya dinamakan yaumul fasli. Yaumul qiyamah, tahun nama lainnya yaumul fasli. Kenapa Tamim? Limada summiya yaumul qiyamati bi yaumil fasli. Anta ya Thayyibi? Hah? Terpisah. Memisah. Memisah ya. Ya, li'annallaha subhanahu wa ta'ala dzalikal yaum yapsilu bainal khalaiki bi bi hukmihi wa adlihi. Gitu kan? Itu. Karena dia ta'ala di hari itu dia ta'ala yapsilu fihi fi dalikal yaum, dia ta'ala yapsilu, memisahkan, menyaring, ya kan? Menyaring, memisahkan, menyaring kan gitu kan? Memisahkan atau menyaring, membuat kelas-kelas, ya kan, bikin kelas gagal sama kelas berhasil, kelas sengsara sama kelas bahagia, ya kan, disaring oleh Allah berdasarkan hukmihi wa adlih, berdasarkan hukumnya dan keadilannya. Itu kenapa yaumul qiyamah dinamakan yaumul fasli, ya kan? Ya. Di saya kan nggak jauh-jauh dong, di buku ada ya. Saya nggak jauh-jauh, cuman memahamkan buku aja kok. Ini kamu baca, oh ini maksudnya, kan itu ada saya cuma nerangkan, saya nggak ngarang-ngarang, nggak cuma nerangkan apa di buku aja. Ya.
Kalau kita kan yaumul faslinya bulan Juli. Kalau dia Ta'ala yaumul faslinya hari apa? Miftah? Kematian. Kapan kematiannya itu? Kapan kematiannya? Tahun berapa? Bulan apa? Goib. Ya bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya goib. Bahasa lainnya kana mikota. Kana mikota kan gitu, kana mikota. Yaumul fasli adalah mikota, hari yang mikota, yang ditentukan waktunya. Pokoknya ditentukan waktunya, harinya apa rahasia, pokoknya sudah ditentukan, kamu nggak boleh tahu. Cuman gitu, tapi udah mikota gitu. Jadi kamu nggak percaya, kamu nggak usah ragu, pasti datang. Udah ditentukan, udah mikota, tapi rahasia. Itu namanya kana mikota. Gitu kan, namanya kana mikota kan gitu ya. Itu namanya kana mikota. Sudah ada semua, sudah tertulis. Sudah ada mikotnya, mikota, sudah waktunya, ya kan. Sudah ada waktunya, udah waktu ditentukan. Dan jangan sampai dirahasiakannya itu membuat kita ragu dan bimbang atau nggak percaya. Tapi sebenarnya dan semestinya kita husnudon, dirahasiakan oleh Allah. Memang apa? Memang itu yang bijaksana. Itu yang bijaksana. Karena diberitahukannya nggak ada faedahnya. Diberitahukannya nggak ada faedahnya. Nggak penting orang tahu itu. Yang penting, yang maslahat adalah manusia tahu kepastiannya, pasti adanya gitu loh. Yang penting itu, entah kapannya nggak penting, itu nggak ngaruh. Yang penting itu pasti adanya, itu udah berguna untuk manusia. Yang penting itu dan segera bersiap-siap karena sesuatu yang pasti datang. Dan yang terang datangnya itu nggak susah. Datanya nggak sulit. Karena apa? Datangnya adalah cukup ketika yauma yunfakhu fis-sur. Yauma yunfakhu fis, sudah datang semua nanti. Cukup pada yauma yunfakhu fis-sur. Nah gitu. Jadi jangan bahas tahun berapa. Yang terang pasti datang dan datangnya pasti mudah. Cukup yauma yunfakhu fis-sur gitu. Ya kan? Hanya yauma yunfakhu fis-sur jamaah gitu. Maka diterangkan di dalam tafsir situ ya, inna yaumal fasli kana mikota, apa mikota? Mau'idan muaqqatan li jam'il khalaiki, ya kan? Mau'idan muaqqatan li jam'il khalaiki. Mikotan mau'idan, suatu waktu, muaqqatan yang sudah diwaktukan, ya kan? Sudah ditentukan untuk mengumpulkan makhluk-makhluk. Itu makna mikota. Kapan itu? Ya, bukan tahun, bukan bulan, tapi mudahnya ditegakkan oleh Allah. Itu yauma yunfakhu fis-sur. Apa asur? Al-buq alladhi yanfukhu fihi Israfil. Trompet yang Israfil meniup padanya, ya kan? Trompet yang Israfil meniup padanya, udah nanti semua orang mengalami yaumul qiyamah, mengalami yaumul fasli. Dan ketika manusia mengalami yaumul qiyamah, yaumul fasli, tidak ada yang gaib, tidak ada yang bisa tidak hadir. Saya kayaknya gagal, nggak datang aja lah, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa gitu jamaah. Tapi hari itu bagaimana kata dia Ta'ala, pasti
Pasti apa? Fatatun. Fatatun. Bahkan tatunnya apa? Afwaja. Itu fatatuna afwaja. Bukan aku goib saja, tapi fatatuna afwaja. Itu nggak bisa goib. Ya kan? Itu. Kalau di sini nanti lulus pas pengumuman nggak usah datang aja ya, nggak usah masuk aja nggak apa-apa lah. Saya kayaknya nggak lulus. itu bisa ya kan? Itu mungkin ya. Nggak ada yang bisa memaksakan harus datang. Jadi kalau besok sana nggak bisa begitu. Nah itu yang jangan dikiaskan. Jangan mengkiaskan nanti yaumal fasli di yaumul kiamah kayak di dunia. Nanti Anda salah nggak datang aja gitu. Apa kayak zaman dulu? Kalau nanti nggak lulus ngamuk sekolahannya ya. Ngamuk sekolahannya gitu. Ya nggak bisa juga begitu. Wah, itu tuh yang nggak bagus. Nah, tuh. Jangan nanti ya kebiasaan seperti itu jangan dibiasakan dibawa kepada nanti mati pun akan demikian. Wah, itu bahaya itu. Iya, jadi udah nanti kalau hidup lagi gampang, kerja di sana juga dapat makan, nah itu nggak berlaku, ingat ya kan itu. Ya nanti kalau kita gagal ya bawa batu nanti dilemparin, itu juga nggak bisa ya kan, sama nggak bisa. Nah, tapi yang ada apa? Fatatuna afwaja, gitu kan? Gitu yang ada fatatuna afwaja kan gitu. Fatatuna afwaja. Pasti kalian datang afwaja. Mana afwaja ikhwah? Afwaja apa itu? Ya jamaat. Apa sebelumnya itu? Apa sebelum jamaat itu? Hah? Aku nggak kelihatan ya. Apa aku nggak nampak ya? Apa sih? Umaman ya, umaman wa jama'atin mutafarriqah ya. Umaman ya. Umaman wa jama'atin mutafarriqatan yaitu afwaja. Umaman wa jama'atin mutafarriqatan. Itu apa jamaah? Nanti datangnya besok ya, ketika datang yaumul fasli. Di datang yaumul fasli nggak bisa absen. Nggak bisa absen, bahkan semua datang fatatuna afwaja, ya kan? Fatatuna afwaja. Semuanya datang sesuai tiap umat, ya. Semuanya bersama nabinya masing-masing berkelompok-kelompok sesuai nabinya masing-masing kan gitu. Itu afwaja kan itu. Nah semua itu diantara contoh apa namanya? Namanya ahwali yaumil kiamah, ya kan? Itu menerangkan ahwali yaumil kiamah, itu menerangkan ya guncangan yang dahsyat besok pada yaumil kiamah jamaah itu. Kemudian lanjutnya ayat jemaah. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Apa artinya?
Itu enggak diterangkan ya dalam ma'ani ya. Enggak toh? Enggak. Jadi wa futihatis sama dan dibuka langit-langit gitu. Dan dibukalah langit-langit fakanat abwaba. Dan dibukalah langit-langit fakanat abwaba. Jadi langit-langit dibuka menjadi ada pintu-pintu ya, ada pintu-pintu. Terdapat pintu-pintu. Ya, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada pintu-pintu langit. Ada pintu-pintu langit. Jadi dibuka langit, terus di sana ada pintu-pintunya. Ada pintu-pintu langit jemaah. Itu nanti kejadian di yaumul kiamah. Juga termasuk kejadian di yaumul kiamah juga apa di situ? Wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Dan gunung-gunung al-jibalu suyirat. Apa sama suyirat? Dan gunung-gunung dijalankan. Dijalankan, gunung dijalankan. Gunung dijalankan ya kan itu. Gunung-gunung dijalankan. Dijalankan ya sampai hilang. Bukan hanya geser ya. Sampai hilang. Maka Allah katakan di situ lenyapnya gunung, hilangnya gunung sehingga gunung kata Allah apa? Fakanat saroba. Sehingga gunung itu menjadi saroba. Apa saroba Ilham? Ham? Saroba apa Ham? Saroba itu adalah mislus sarob. Mislus sarob. Seperti sarob. Apa sarob? Alladzi yadhunnu man yurid alladzi yadhunnu man yarahu min bu'din annahu ma'un wa laisa bisyai'. Itu namanya saroban. Gunung-gunung menjadi saroban. Apa artinya? Artinya seperti man yarahu min bu'din. Orang yang melihat dari kejauhan mengira annahuma, mengira itu air, walaysa bisyai' padahal enggak ada apa-apa. Berarti apa itu sarob? Apa sarob Ham? Fata morgana. Fata morgana. Apa artinya fata morgana itu berarti? Mana fata morgana alwi? Makna gunung seperti saroban artinya gunung di saroba. Artinya ya kita tidak bisa mengingkari kalau di timur kita itu ada lawu. Kan gitu. Tapi lawu sudah hilang. Tapi mata enggak bisa menutupi. Tetap seakan-akan tetap nyawang melihatnya gitu loh. Namanya saroba kan itu. Kita melihat juga seberang sana Merapi sama Merbabu. Sebetulnya Merapi, Merbabu apa? Suwijirat. Sudah dijalankan dan sudah hilang, nggak tahu kemana, lenyap kan gitu. Tapi mata nggak bisa menghapus dari apa yang pernah dilihatnya selama ini kan gitu. Wong itu selama ada nggak pernah bergerak, tapi nggak ada, sehingga orang nggak bisa menghilangkan dari memorinya, sehingga dinamakan apa? Fakanat saroba.
Jadi itu gunung Merapi didatangi laisa bisyai. Laisa bisyai gitu. Sana lau, sejuk diparani. Didatangi ke sana laisa bisyai. Itu namanya apa? Fakanat saroba. Itu namanya ahwal kan? Itu ahwalu yaumil kiamah. Itu ahwalu yaumil kiamah. Jadi di antara kejadiannya yaumil kiamah ada goncangan-goncangan perkara yang sangat besar sekali hingga gunung-gunung pun suyirat fakanat saroba gitu. Ya. Tuh wa suyiratil jibalu fakanat saroba gitu. Nah, gini kita juga harus beriman. Kenapa? Ya karena dari awal memang Dia Ta'ala yang menjadikan gunung wa ja'alna wal jibala autada. Ya kan gitu. Dia Ta'ala yang menjadikan gunung autada kan gitu. Bahkan diterangkan bahwa dahulu ketika Dia Ta'ala menciptakan bumi ini, pada mulanya bumi diciptakan tanpa gunung. Ya kan? Pada mulanya bumi diciptakan tanpa gunung. Pada mulanya bumi diciptakan tanpa air. Maka waktu itu di bumi belum ada kehidupan. Ya kan? Tapi bumi sudah ada, tapi tanpa gunung, tanpa air. Ya, begitu. Ya kan, Marimo? Tahu ayat-ayatnya? Tahu ya ayatnya ya kayak gitu ya, nerangan kayak gitu ya. Tahu tuh ayatnya? Ya kalau belum tahu nanti diterangkan di An-Nazi'at. Ketika membahas ayat wal ardo ba'da dzalika dahaha. Nanti di sana yang menerangkan itu nanti situ. Itu keterangan waktu membahas ayat wal ardo ba'da dzalika dahaha. Nanti gitu. Ya. Berarti sabar ya. Sabar nanti kalau An-Nazi'at insya Allah sampai. Bismillah. Insya Allah ya. Gitu. Nah kita tahu begitu mudah kita beriman. Mengimani al-jibala autada di ayat sebelumnya kemarin. Sekarang mengimani suyiratil jibalu fakanat saroba. Itu kita akan bisa paham. Ya kan itu. Memang pada mulanya bumi tanpa gunung, ya, gitu. Memang pada mulanya bumi tanpa gunung. Gitu. Ya jangan bandel, jangan ngeyel. Gunung sudah sejak zaman nenek moyang. Kamu ini ngomong apa kayak gitu, lucu, didengarkan nggak enak, gitu kan. Ya kayak gitu kan. Ini kan kayak nerangkan apa itu ngayal apa masuk gunung kok dijalankan sampai jadi fata morgana itu terus cerita apa kan gitu ya kan kayak gitu kan orang nggak percaya kan gitu enak aja nggak percaya gitu tapi mau dibalik gitu kan mau dibalik ya apa susahnya bagi yang menciptakan bumi dan gunung untuk menghilangkannya kembali itu selesai kan selesai kan itu kecuali dia nggak percaya gunung ada yang menciptakan ya lain lagi kan itu ya, kalau dia nggak percaya udah saya nggak percaya itu gunung memang nggak ada yang menciptakan itu tiba-tiba ada ya udah gitu memang nggak dari awal ya udah gitu. Kalau kita kan 3 tahap. Pertama paham bumi diciptakan tanpa air tanpa gunung lalu Dia Ta'ala memasang gunung sebagai autada kan itu. Jadi pada waktunya akan suyiratil
jibal, tapi karena kadung pernah ada, maka fakanat saroba gitu, ya kan? Enak kan sudah kan? Oh, itu enak sekali kan gitu. Paham, mudahan itu dipahami demikian. Bagi yang dimudahkan, ya kan? Untuk menerima dalam hati lapang dada ya, yang itu. Kalau yang nggak percaya lain lagi, seperti dulu yang saya pernah diajari dulu. Waktu tahun 80 berapa ya? Saya dulu belajar itu, diajari itu. 87. Saya dulu diajarin matahari itu usianya jutaan tahun. Sinarnya tidak pernah surut, menandakan tidak pernah hilang, sehingga tidak akan ada kiamat. Itu gitu. Ya. Dulu saya pernah dapat gitu, dapat arahan kayak gitu itu dulu tahun 87. Terangkan matahari itu udah jutaan tahun, tapi nggak pernah sinarnya itu surut, itu nggak pernah gitu. Maka menunjukkan nggak pernah akan ada hilang matahari, nggak pernah ada kiamat, gitu jemaah. Nah tapi orang nggak memahami ke kita kalau jutaan tahun matahari selalu ada, selalu rapi dan tertib, pagi menyinari dunia sampai maghrib. Dan setiap hari geser terus kembali ke tempat semula. Berapa hari sekali, Bang? Matahari itu kembali ke edarnya semula? Berapa hari sekali? Tiap hari kan dia enggak, itu selalu geser itu matahari itu setiap hari itu geser itu edarannya itu enggak pernah menetap. Enggak pernah menetap itu rubah-rubah terus. Kapan kembali ke awal lagi? Ya setahun sekali lah. Makanya setahun ada 36,5 memang karena sejumlah itulah matahari itu berkembali lagi itu karena itu gitu loh, bukan karena ngarang. Itu hanya karena ngikuti matahari aja. Matahari Allah putar tiap hari itu geser-geser terus kembali ke awal 365 hari kan gitu. Itu pun saya belum paham karena ada kabisat kan gitu. Masih ada kabisat, berarti kan geser lagi sedikit setiap 4 tahun sekali baru kembali lagi kan gitu. Nah itu kalau betul-betul kembali pasnya berarti ya 365 kali 4. Karena ada kabisatnya. Ya kan itu. 4 tahun sekali Februari 29 kan gitu. Ada tahun kabisat ya kan. Itu Masya Allah gitu, masa seperti itu kok. Dia tertibnya setiap itu rutin dan demikian banyaknya garis edarnya, masa itu kebetulan gitu loh ya kan? Kan mustahil itu kebetulan itu ada yang mengatur ya kan, ada yang mengatur. Apalagi di dalam perputarannya setahun sekali itu ada maslahat. Kalau matahari cuma satu garis terus nggak pernah ganti-ganti, apa akibatnya coba? Apa akibatnya kalau matahari itu nggak geser-geser, nggak ada tahun berarti. Karena apa? Satu aja kayak lampu ini, gini diem aja gitu. Nah, ini itu jalannya garis saja gitu. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu tahun akhirnya. Nggak tahu tahun jelas, karena nggak tahu tahunnya apa, ya kan? Kalau dianya cuma diem aja kan, tahunnya apa coba? Nggak bisa. Yang kedua nggak ada musim. Gimana mau musim hujan, kemarau? Enggak jadi juga. Dan itu untuk suatu hikmah untuk menciptakan musim kan demikian, untuk menciptakan musim. Ya kan? Bang? Ya. Ini bulan apa, Bang? Ini bulan apa ini? Bulan apa? Bulan Muharram. Yang kalau matahari kok Samsiah bulan apa Samsiah? Agustus.
Berarti besok-besok ini matahari ke arah mana Bang pergeserannya? Ya udah, buktikan berarti besok. Matahari semakin ke selatan, buktikan. Iya. Buktikan semakin ke selatan. Jadi besok bayangannya di selatan semakin berkurang. Saat ini bayangan rumah masih di selatan, bayangan benda. Tapi nanti akan berkurang bayangannya nanti. Terus sampai akhirnya nanti habis bayangan di selatan, ganti ke utara. Ya, itu perhatiin aja. Nah, itu dia terus tiap hari geser-geser itu, selalu geser kan itu ya, selalu geser. Ya masih sekitar 2 bulan lagi kayaknya Bang bilang ini di selatan itu. Kalau cuma sebulan masih ada di selatan bayangannya masih. Ya gitu. Yaitu keagungan dia subhanahu wa ta'ala. Nah itu masa seperti itu matahari demikian bagusnya masa itu tanpa ada yang mengatur. Matahari mapan sendiri. Ya kan? Ya mustahil lah dia mapan sendiri. Apa pedulinya matahari sama kita yang di bumi? Ya kan? Nah itu. Makanya kalau dianggap itu ada dengan sendiri, terusnya menyembah matahari gitu akhirnya kan gitu. Akhirnya menyembah matahari karena matahari ini hebat sekali menerangi dunia dan teratur tertib sepanjang masa jutaan tahun selalu stabil dan konsisten. Itu. Maka sembahlah matahari ya itu naudzubillah kalau begitu. Jangan sampai demikian, tapi itu ada yang mengatur, sembahlah pencipta matahari, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kan gitu ya. Ya gini nih yang kita harus sebut-sebut, sebagaimana gini juga yang disebut-sebut oleh Allah untuk menunjukkan Allah sempurna kemampuannya, terus sempurna kemampuan untuk menunjukkan mudah bagi Allah ba'sun nas minal kubur lil hisabi wal jaza. Ya kan gitu. Juga untuk memahamkan kepada kita semua, jadi gampang memahami jika waktunya tiba mudah bagi Allah menghancurkan alam. Seperti suyiratil jibalu fakanat saroba. Ya. Selanjutnya akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Lalu inna jahannama kanat mirsada. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama sesungguhnya neraka jahannam. Kanat mirsoda. Apa jama artinya mirsoda? Torikon. Saya enggak ini aneh ya, baru berkurang lagi matanya enggak kelihatan. Mulai kapan ini? Torikon wa mamarron. Torikon wa mamarron ya. Torikon wa mamarron. Ya, torikon wa mamarron. Kalau double mim mau ngomong kecil ya, enggak nampak ya. Mimim kayak tadi itu kan umaman, ini mamarron. Enggak kelihatan ya. Torikon wa mamarron. Jadi itu ikhwah berbahagia, sesungguhnya jahannam kanat mirsauda. Pada jahannam ada mirsaudan, ada tempat, ada jalan. Ada mamarron tempat jalan, ada tempat pengintai.
Kalau dipahami sekarang ya berarti sudah tahu DPO-nya siapa. DPO Bang, daftar pencarian orang ke jahanam itu sudah diketahui oleh neraka jahanam kan gitu. Udah ngerti itu, udah diketahui itu. Nah, jahanam paham siapa-siapa calon penghuninya kan gitu. Orang nggak bisa mengelak itu. Di inna jahannama kanat mirsauda. Yang pasti diterangkan jahanam itu adalah litogina ma'aba. Litogina ma'aba. Jahanam adalah litogina ma'aba. Apa ma'aba jamaah? Marji'an yarji'una ilaih. Apa ma'aba? Ma'aba itu sebentar. Isim apa ma'aba itu? Ma'aba isim apa Alwi? Isim apa Bambang ma'aba? Miftah. Tulgoni. Siapa yang jawab Ikhwah Mahfud? Isim makan. Ma'aba isim makan ya Ikhwah. Ma'aba isim makan. Apa fi'il madhinya? Ma'aba. Ma'aba ya kan? Yaitu isim makan wong apa namanya? Tafsirnya kan marji'an ya kan? Kan marji'an tafsirnya. Udah ketemu? Apa fi'il madhinya? Aba ya kan? Aba. Aba mudhoreknya aba ya'ubu. Aba ya'ubu masdarnya iyab. Ad-dhihabu wal iyabu. Loh, sering pakai masdarnya gitu kayak ad-dhihabu wal iyabu apa? Ad-dhihabu pergi, al-iyabu pulang. Pergi pulang bahasa Arabnya apa? Dahaban wa iyaban. Ya kan? Dahaban wa iyaban. Pergi pulang, ya kan itu kan? Pergi pulang, pulang pergi itu kan dahaban wa iyaban. Dahaban pergi, iyaban pulang. Makanya aba itu tempat aba tempat kembali, tempat pulang gitu. Tempat kembali, tempat pulang. Nah itu susahnya orang yang melampaui batas. Susah. Kenapa? Karena dikatakan punya tempat pulang tapi bukan rumah. Bukan kasur. Ya, apalagi spring bed atau apa gitu. Apa pulangnya? Jahanam. Jahanam kan gitu kan? Jahanam itu. Jahanam adalah litoghina ma'aba jamaah kan gitu. Litoghina ma'aba gitu. Gitu, jahanam. Litoghina ma'aba. Di ma'aba lah marji'an yarji'una ilaih, tempat kembali mereka gitu. Ya. Litoghina ma'aba. Terus mereka pulangnya hanya sementara, singgah atau setahun 2 tahun
Aji? Ahqaba, ya kan? Ahqaba, labisina fiha ahqaba. Apa labisin? Makisin. Makisina fiha, tinggal di dalamnya ahqaba. Apa ahqaba? Apa ahqaba itu? Duhuron mutatabi'ah la nihayatalaha. Masya Allah. Apa ahqaba ihwa? Duhuron mutatabi'atan la nihayatalaha. Masa-masa yang berturut-turut tidak ada habisnya. Enggak ada puncaknya. Udah puncak ini, udah mau turun. Nah, enggak ada puncaknya. Apalagi habisnya, puncaknya enggak ada. Apalagi mau habis. Ya kan itu. Kalau udah puncak kan enak, udah puncak ini. Nah, tinggal turun. Itu. Ini enggak ada puncaknya, tinggal ada habisnya. Duhuron mutatabi'an la nihayata laha. Itu tinggal di sana begitu. Makanya kaul yang rajih, neraka itu kekal. Neraka itu kekal. Jamaah. Neraka itu kekal. Jadi yang kekal tidak hanya surga, neraka juga kekal, ya. Makanya sudah sepatutnya semua manusia mengetahui apa sebabnya untuk supaya bisa menghindarinya. Karena di neraka itu udah nggak ada habisnya dan di sana nggak ada enaknya. Apa kata dia Ta'ala di sana jamaah? La yaduquna fiha bardau wala syaraba. Di dalamnya layadukun fiha di dalam jahanam itu layadukun, mereka tidak bisa merasakan berdan, tidak merasakan kesejukan, wala syaraban, dan juga tidak mendapatkan minuman. Sudah panas, pasti haus, tidak mendapatkan minuman. Ya kalaupun nggak ada minuman tapi sejuk kan masih enak ya. Kan masih lumayan gitu. Nggak ada minum tapi sejuk itu masih mending. Ini udah nggak ada sejuknya, nggak ada bardannya, udah nggak sejuk, panas banget, adanya haus tapi nggak ada minuman, balas syaroban. Adapun hanya apa? Illa hamiman wa ghassaqon. Kalaupun ada, yang ada hamiman. Apa hamiman? Ma'an haron, air yang sangat panas. Wa ghassaqon. Apa ghassaqon? Sodida ahlin nar. Sodida ahlinar wa qaihahum. Ya. Itu yang ada jamaah. Jadi yang ada di sana minumnya itu nanah, ya kan? Nanah. Nanahnya ahli nar. Yang ada nanahnya ahli nar. Nanah darah gitu ya kan? Gitu. Itu kalaupun minum adanya itu. Ya. Lanjutnya ya yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Keguncangan dan kengerian di neraka seperti itu apa jamaah? Bukan karena manusia dizolimi. Ya, bukan dizolimi, bukan.
Tapi itu semua adalah kata Allah Ta'ala apa jemaah? Jazaan wifaqa. Itu jazaan wifaqa. Itu adalah balasan yang wifaqa. Apa wifaqa? Jazaan muwafiqan li a'malihim. Wifaqa muwafiqan li a'malihim. Itu adalah balasan yang sesuai dengan amal mereka selama di dunia. Memang amal mereka di dunia juga sangat buruk. Apa buruknya? Buruknya adalah mereka di bumi tapi mengingkari pencipta bumi. Ya kan? Mereka di bumi tapi malah menyembah selain pencipta bumi. Ya kan? Menyembah selain pencipta bumi, kan gitu. Dan bahkan ajak-ajak, bahkan bikin makar siang dan malam. Itu kan sangat jahat sekali. Itu sangat buruk sekali, nah gitu. Mereka setiap hari menggunakan matahari. Yang dimakan pun karena ditumbuhkan oleh terik matahari, tapi nggak pernah menyembah yang menciptakan matahari, kan gitu. Bahkan mengingkari sang penciptanya. Nah, ini kan sangat buruk sekali. Nah, gitu. Makanya namanya namanya jazaan wifaqa. Makanya dosa yang sangat buruk, yang sangat besar jemaah, kalau orang itu tidak mempercayai pencipta bumi dan langit. Ya. Jadi tidak percaya, tidak mengimani pencipta bumi dan langit dan keberhaannya disembah, itu dosa yang sangat besar. Itu berat mendapatkan seperti kerasnya neraka yang seperti diterangkan di ayat-ayat yang kita dibaca ini. Gitu. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutnya ayat ya. Tapi ya nanti saya pada ini ya, insyaallah ya. Pada maghrib ya. Ya gitu, kita tutup dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.